Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simulasi sensor pair dengan output alarm, LED, dan virtual terminal. Ya, seperti mungkin sebelumnya ya, pada beberapa simulasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, selalu diawali dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat rangkaian pada Proteus. Nah, ini yang penting. Kemudian yang kedua, membuat sketch pada Arduino IDE. Nah, tahapan ini sangat menentukan bagaimana nantinya kita memiliki skema yang sistematis untuk melakukan simulasi sesuai dengan output yang kita inginkan. Jadi uraiannya adalah yang pertama membuat rangkaian. Jadi kita harus membuat dulu rangkaiannya, baru kemudian kita membuat sketch pada Arduino IDE-nya. Nah, pada bagian membuat rangkaian di sini, yang pertama yang perlu kita ketahui apa saja ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita butuh sensor pair, kemudian Arduino Uno R3, kemudian LED, sounder, virtual terminal, resistor. Nah, selainnya itu nanti akan ada power, kemudian akan ada ground ya. Itu kan merupakan komponen yang sebenarnya default untuk setiap rangkaian yang memang membutuhkan instrumen-instrumen tersebut. Nah, kita lihat untuk sensor pair. Sensor pair ini nanti akan disematkan pada pin ke-13 dari Arduino. Kemudian LED pada pin ke-12, kemudian sounder pin ke-11, virtual terminal pin 1. Nah, ini penting karena pada saat kita membuat sketch ya pada Arduino, nah ini nantinya akan kita tuliskan ya pada sketch tersebut atau pada coding tersebut. Nah, sehingga memang harus ya kita tentukan, kita perjelas di awal. Nah, terus yang kedua adalah membuat sketch pada Arduino IDE. Nah, yang pertama adalah menentukan variabel dan tipe data sesuai pin yang akan diakses pada Arduino. Jadi variabel-variabel apa saja nantinya, kemudian tipe data apa saja yang berhubungan dengan variabel tersebut. Nah, itu berada pada tahapan sketch ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan input dan output setiap variabel. Jadi pada void setup-nya ya. Kemudian membuat fungsi yang akan membaca variabel dan membuat fungsi yang akan menampilkan output. Nah, keempat langkah ini pada sketch ini yang diperlukan sebagai langkah inti supaya nanti ketika kita membuat coding, nah itu nanti akan mudah dipahami, sekaligus nanti ketika terjadi error, kita mudah menelusuri error tersebut. Nah, baik, kita langsung masuk pada Proteus ya. Kita mulai project baru. Project kita ini simulasi pair LED, sounder, terus virtual terminal. Kemudian kita simpan sesuai dengan folder yang kita inginkan. Ya, saya menempatkannya di folder latihan. Kita next saja terus. Oke, kita sudah di lembar kerja project yang baru. Nah, seperti tadi sesuai dengan yang tadi ya,
bahwa kita membutuhkan beberapa instrumen ataupun komponen untuk mendukung project kita ini. Nah, jadi kita akses komponennya. Arduino Uno, oke, kemudian sensor peer, kemudian LED, kemudian resistor, kita cek kembali apakah ini sudah ini ya. Nah, kita gambar kemudian Arduino kita tempatkan per sensor. Nah, sini kemudian LED, kemudian resistor, masih ada satu yang kurang, logic state. Kemudian virtual terminal, di sini kita bisa dapat ya, di sini virtual terminal. Kemudian pada terminal mode di sini power. Nah, di sini kita bisa mengambil power, kemudian mengambil ground juga, ya bergantung apa yang dibutuhkan untuk ground dan powernya. Baik, jadi di sini ada Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya, kemudian sensor peer sebagai inputnya, kemudian sebagai outputnya adalah LED, masih ada sounder, ya, sounder belum dan sounder ya. Jadi ada LED, ada sounder, kemudian virtual terminal. Jadi cukup untuk input dan outputnya, mikrokontrolernya, dan kemudian nanti beberapa komponen power maupun groundnya ya tuh. Nah, yang pertama kita hubungkan antara mikrokontroler dengan inputnya. Nah, ataukah misalkan bergantung kita ya, bisa juga kita menghubungkannya dengan outputnya dulu. Kalau kita menghubungkan dengan outputnya di sini sesuai dengan ketetapan tadi yang kita buat ya, bahwa kalau misalkan peer dia sensor peer itu pin 13. Nah, jadi sensor pairnya yang pin ke-13, berarti di sini pin ke-13 ya. Ya. Kemudian pin ke-12 ini adalah
LED. Yang sebelum LED kita butuhkan resistor ya. Jadi resistornya ini untuk menghambat arus yang terlalu besar. Nah, kemudian di sini kita butuhkan ground. Ground kita ambil dari terminal mode. Nih ya. Ini kita hubungkan dengan ground. Kemudian di sini juga ada yang semestinya juga kita hubungkan dengan ground melalui satu terminal ini. Nah, oke. Kemudian VCC power kita ambil. Kita bawa saja powernya ini ke atas ya, kita sambungkan. Oke, wire-wirenya sudah tersambung, peer semuanya sudah tersambung dengan Arduino. Nah, berikutnya adalah solder. Nah, solder ini berfungsi sebagai output ya. LED berfungsi sebagai output, kemudian ini juga adalah output output suara, kemudian output berupa cahaya, kemudian output berupa teks atau notifikasi dari kondisi yang terjadi atas perubahan input. Nah, di sini kita hubungkan kaki pin ke-11 dengan satu bagian dari soldernya, kemudian satu bagian yang lainnya kita hubungkan dengan negatif ya. Oke, berikutnya kaki pertama ya, kaki pin 1 berhubungan dengan RxD. Karena pin 1 ini kan TXD, berarti dia yang berfungsi untuk mengirimkan data dari Arduino ke alat outputnya. Nah, sehingga disambungkan dengan kaki dari RxD. Ini yang mengirim, kemudian ini yang menerima. Oke, masih ada yang kurang ya, yaitu logic state-nya. State-nya ini kita sambungkan dengan bagian test pin. Test pin kita rotate 180 derajat karena di sini kan dia ini ya. Oke, sudah. Ya. Kemudian sudah selesai semua rangkaiannya, sudah terkoneksi ya. Pin 13, 12, 11 dan pin 1 semua VCC, kemudian ground ya, semuanya sudah. Nah, berarti kita masuk lagi pada Arduino IDE-nya. Nah, kita sudah masuk pada Arduino IDE. Mungkin ini yang penting ya, kita harus melakukan codingnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu variabel-variabel apa yang perlu kita masukkan di dalam coding ini atau di dalam sketch ini. Nah, tadi kita memiliki sensor pair, berarti kita harus mendeklarasikan variabel dari sensor pair. Jadi dia sebagai pin dari pair, tadi sebagai kaki ke-13.
kemudian pin LED sebagai kaki ke-12, kemudian pin solder itu sebagai kaki ke-11, kemudian integer ini ya, value nanti dia memiliki nilai ya. Integer value itu kan inputan, nilai inputan dari pair-nya. Jadi pada void setup ini setelah kita mendeklarasikan pin-pin atau variabel-variabel yang kita gunakan, nah kemudian berikutnya kita mengatur ya, yang mana yang berfungsi sebagai input, yang mana sebagai output. Jadi pin mode di sini, pin pair itu berfungsi sebagai input, kemudian pin LED berfungsi sebagai output. Kemudian pin solder berfungsi sebagai output juga. Nah, kemudian kita masuk pada void loop-nya. Ya, di sini ada value ya. Ada variabel value yang kemudian dibaca dengan menggunakan fungsi digital read dari pin pair ya. Variabel value inilah yang akan kita berikan kondisi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan ini adalah inputan, di sini memiliki logika 0 dan 1. Nah, ketika dia memiliki logika 1, nah apa yang akan terjadi pada saat dia memiliki logika 1? Artinya ada objek yang kemudian terdeteksi. Ketika ada objek yang terdeteksi, maka ini LED-nya akan menyala, soldernya akan berbunyi, kemudian data pada virtual terminal ini akan dikirimkan dan memberikan notifikasi bahwa terdeteksi ya, terdeteksi. Jadi kita gunakan fungsi if value value height maka ya
Nah, jadi di sini kita akan memberikan output ya, membuat fungsi output untuk LED. Jadi di sini fungsi output untuk menampilkan outputnya adalah digital write. Tadi pin ini menjadi high. Kemudian yang lainnya itu berbunyi ya. Tadi di sini pins, masih ada satu di sini ya, output yang belum kita tentukan. Kemudian di sini solder tone pin solder kita tentukan. Kemudian soldernya sudah, terus virtual terminalnya print line karakter deteksi. Kemudian kita kasih delay misalkan 200 milidetik. Nah, kemudian berikutnya masih kita ini fungsi digital write, pin lag low, kemudian no tune, pin solder, kemudian serial, notifikasi gerak tidak terdeteksi, kemudian delay 200 milidetik. Oke, kita compile. Jadi compile ini berfungsi untuk menyimpannya sekaligus melakukan proses penerjemahan dari bahasa C menjadi hexa, bilangan hexa. Nah, low
ada tipe ya, kita perbaiki tipenya. Oke, sudah nggak ada, jadi kita salin file yang sudah berbentuk heksa. Kita cari mana file heksanya, kemudian kita salin file heksa. Ya. Kita salin file heksanya ke rangkaian yang sudah. Setelah itu oke, kita jalankan. Fatal simulation error encounter video simulation log. Yes, kita lihat apa yang membuatnya error, tidak dapat membuka file heksanya. Nah, ini katanya tidak dapat. Nah, kita lihat. Ternyata kita masih ada file hexa yang kemudian belum terbaca dari sensornya. Nah, berarti kita harus stop dulu, terus kita cari file hexa ya, file hexa pada sensor pairnya ini. Kita buka file hexanya, kemudian oke. Nah, kalau sudah kita jalankan. Oke. Sudah berfungsi ya, sesuai dengan logikanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang kurang, masih ada yang kurang. Kita stop dulu. Nah, kemungkinan besar nilai resistansinya ini yang terlalu tinggi, 10 kilo. Kita kurangi menjadi 10 saja ya. Sudah bisa nyala ya, tuh. Oke, kalau kita berikan logika 1, LED-nya menyala, sondernya berbunyi, kemudian virtual terminalnya memberikan notifikasi gerak terdeteksi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memberikan 0? Nah, ketika kita memberikan 0, di sini LED-nya mati, kemudian sondernya juga, virtual terminalnya memberikan notifikasi gerak tidak terdeteksi. Nah, demikian dari simulasi sensor pair yang kemudian bisa ditampilkan pada output LED sonder dengan virtual terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.